Aku juga tidak ingin diriku terlalu lelah. Padahal, pasangan itu sudah memahami situasinya. Tapi, bagaimana mungkin Kenzi yang perlahan-lahan membiarkan istrinya Alexa pergi sendirian ke Jepang? Kenzi tidak memberitahu Alexa tentang rencananya. Dia hanya menunggu untuk memberi kejutan kepada istri kecilnya yang lucu. Malam itu, pasangan itu tidak tidur. Mereka tetap saling berpelukan saat mereka berbincang sepanjang malam. Dalam sekejap mata, sudah waktunya bagi Rizky dan Natalie untuk menjemput Alexa dan membawanya ke bandara. Namun, sampai pada titik dia akan pergi, Alexa masih menempel pada Kenzi. Tidak ingin melepaskan, tunggu aku. Kenzi mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai rambut Alexa. Cincin pernikahan di jarinya berkilau di bawah sinar matahari pagi. Setelah tiba di bandara, Natalie tiba-tiba menyadari bahwa dia lupa paspornya. Tetapi pada saat ini, kakeknya akan keluar untuk jalan-jalan pagi, dan tidak mungkin dia bisa bolak-balik di antara rumah, tidak ada cukup waktu. Alexa memikirkan rumah lamanya dan ingat itu tidak jauh dari Mandala Entertainment. Jadi dia menyuruh Natalie untuk menelepon Gilang. Dia tahu Natalie punya kebiasaan menyembunyikan satu set kunci cadangan. Natalie ragu-ragu sejenak, tetapi dia dengan cepat menyimpulkan bahwa pekerjaan lebih penting. Jadi dia dengan enggan memberikan panggilan telepon kepada Gilang. "Wahai, aku lupa pasporku. Apa kau bisa mampir sebentar ke apartemen? Ada kunci cadangan yang disembunyikan di dalam kotak surat, dan pasporku seharusnya duduk di atas tempat tidurku." Gilang sebenarnya cukup sibuk. Kenzi masih memiliki banyak dokumen yang menunggu untuk dikirimkannya. Jika itu orang lain, dia pasti akan mengabaikan mereka. Tapi karena itu Natalie, tidak peduli seberapa merepotkannya, dia merasa dia tidak bisa menolak. "Kau tunggu di sana." Gilang sangat menyadari waktu keberangkatan mereka. Jadi dia segera pergi ke rumah Natalie dan dengan cepat menemukan kunci cadangan. Perabotan di dalam rumah Natalie hampir sama dengan ketika Alexa pergi. Ini bukan pertama kalinya Gilang melangkah masuk, tetapi tanpa Natalie, dia merasakan kegugupan yang tidak biasa. Ketika dia mendorong membuka pintu ke kamar tidur Natalie, dia menemukan paspor itu benar-benar ditaruh di tempat tidur. Tapi, di sampingnya tergeletak tumpukan bra dan pakaian dalam. Natalie terburu-buru, dia tidak punya waktu untuk membereskan. Gilang tersipu ketika dia mengambil paspor dan bergegas keluar. Dalam hatinya, dia merasa hanya tepat baginya untuk melihat pakaian dalam wanita jika dia adalah calon istrinya. Setelah Gilang sampai di bandara, tapi karena dia sangat bingung, dia berlari ke kursi, sangat menyakitkan, dia menjerit. Bahkan ketika dia bertemu Natalie, dia masih pincang. Tetapi dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. "Aku sangat menyesal membuatmu berlarian seperti ini." "Tidak apa-apa." Gilang memegang paspor dan bersandar ke mobilnya dengan dingin. "Selamat jalan." Natalie terburu-buru sehingga dia tidak memperhatikan ekspresi Gilang saat dia bergegas ke bandara. Baru setelah Natalie menghilang, Gilang akhirnya mengangkat celananya untuk melihatnya, kakinya terluka. Betapa bodohnya. Lebih buruk lagi, karena ruang keberangkatan bandara berada di lantai 2, Alexa dan Rizky menyaksikan seluruh adegan. Sepertinya dia memukul dirinya sendiri dengan sangat buruk. Rizky menggoda sambil menyesap kopinya. Ketika dua orang bodoh bersatu, pasti ada pertunjukan yang bagus. Alexa tertawa. Bukankah seperti inilah tepatnya cinta itu? Mengubah seseorang menjadi idiot dan membuat mereka melakukan hal-hal bodoh untuk orang lain. Pikiran itu begitu manis. Karena Alexa takut bertemu penggemar, dia tidak berjalan santai. Tapi, yang paling mengejutkannya adalah, dia benar-benar bertemu dengan pria jangkung dan kurus yang akrab. Pria ini adalah orang yang melihat Kenzi dan dia di bandara beberapa waktu yang lalu, reporter dari Black Label. Alexa memiliki ingatan yang baik,
terutama ketika menyangkut orang-orang dengan niat buruk. Dia cepat-cepat mengingat sorot mata pria itu dan menganalisis motifnya. Seperti yang terakhir kali, pria itu sopan ketika dia menyerahkan kartu namanya. "Nona Geraldine, apakah kau masih mengingatku?" "Kau reporter dari studio Black Label," jawab Alexa. Alexa secara akurat memberi nama perusahaannya tanpa melihat kartu nama. Pria itu sedikit terkejut, tapi itu hanya sesaat, sebelum senyum sekali lagi muncul di wajahnya. "Aku tidak pernah berharap untuk melihat kau di sini. Kau pasti menuju ke fashion show di Jepang, kurasa?" Alexa mengangguk dengan sopan. Kekasih dari terakhir kali tidak menemani. Setelah pria itu melihat sekeliling dan tidak melihat ada yang mencurigakan, dia membiarkan Alexa lolos. "Kurasa aku akan melihatmu di Jepang." "Tentang apa itu tadi?" Rizky dengan cepat bertanya. Apa yang dia maksud dengan kekasih dari terakhir kali? "Terakhir kali ketika Mandala Entertainment mendapat masalah, aku pergi ke luar negeri dengan Kenzi dan ditemukan keluar dari mobil Kenzi. Tapi, dia tidak tahu, orang itu adalah Kenzi," jelas Alexa. "Aku khawatir minggu yang akan datang di Jepang tidak akan menyenangkan. Akan ada mata yang mengikutiku kemana-mana." "Apa yang kau takutkan?" "Kenzi tidak datang kali ini." Rizky menghibur. Dibandingkan dengan reporter, Rizky lebih takut bahwa Zalina Mira akan memiliki sesuatu di balik lengan bajunya. Tentu saja, Alexa tidak pernah membayangkan, studio kecil ini akan berakhir melekat padanya selama beberapa hari mendatang. Petik 2. Apakah Alexa sudah dalam perjalanan ke Jepang? Di dalam kantor CEO Dirgantara Entertainment, Zalina Mira bertanya pada Alan saat dia mondar-mandir. "Dia seharusnya berada di pesawat sekarang," jawab Alan. "Kau sudah membuat perjanjian di Jepang? Kali ini, aku sudah menyewa beberapa paparazzi terkenal dari Jepang. Jika Alexa melakukan sesuatu yang mencurigakan, dia tidak akan dapat menghindari kamera mereka." Alan memutar jari-jarinya saat ekspresinya tetap tenang dengan sedikit kesombongan. "Semua orang tahu dia sangat angkuh. Beri mereka semua yang mereka butuhkan, sampai mereka menemukan apa yang kita inginkan." Zalina Mira berteriak secara impulsif sebelum menginstruksikan Alan, "Kita perlu menemukan beberapa pendatang baru untuk dilatih. Aku tidak merasa percaya diri hanya dengan Sania." Setelah penerbangan 10 jam, Alexa dan krunya akhirnya tiba sekitar tengah hari di Jepang. Sebelum menaiki mobilnya, Alexa melirik reporter dari Black Label. Pria ini sangat aneh, dia tidak benar-benar lengket, tapi dia memancarkan rasa bahaya. Alexa mengingatkan dirinya untuk waspada terhadapnya, ketika dia melemparkan kartu namanya ke tempat sampah. 10 menit setelah Alexa turun dari pesawat, dia menerima telepon dari Kenzi. Setelah melaporkan keselamatannya kepada istrinya, dia menetap di hotel yang dikelola oleh agensinya. Pertunjukan JK akan diadakan dalam waktu 2 hari. "Kita harus pergi untuk wawancara singkat. Meskipun Dirgantara merekomendasikanmu, itu belum dikonfirmasi. Kau yang mengantarnya kalau begitu. Alexa, apa pendapatmu tentang tindakan memaafkan Zalina Mira dalam mengatur pekerjaan ini untukmu?" Ini adalah sesuatu yang ingin diketahui Rizky sejak lama. "JK adalah label mode kelas atas, kenapa aku menolaknya?" Alexa menjawab dengan senyum lembut, "Satu-satunya masalah adalah, baginya untuk memberiku pekerjaan yang begitu besar apa yang dia inginkan sebagai imbalan pasti tidak sederhana. Aku akan mengambil tindakan pencegahan," Rizky meyakinkan. "Pergi istirahat dan sesuaikan dengan perbedaan waktunya, kau punya banyak pekerjaan ke depannya." Setelah Rizky pergi, Alexa berbaring di tempat tidur dan menutup matanya untuk istirahat. Dia seharusnya lelah, tetapi sebaliknya, dia merasa menjadi lebih terjaga. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagian ini adalah pertunjukan panggung internasional. Ini berbeda dengan semua pertunjukan kecil yang pernah dia lakukan di masa lalu.
Jika dia benar-benar berhasil memahami pembukaan JK, dia pasti akan membuka diri untuk peluang internasional yang jauh lebih banyak. Tampaknya, untuk mencapai level Kenzie Leonard, ini adalah tahap terakhir. Mungkin karena pikiran pasangan itu sinkron, Alexa tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Kenzie. Alexa mengangkat telepon dan tertawa, "Bagaimana kau tahu aku memikirkanmu? Kembali ke Indonesia, hari sudah malam." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.